Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Desideria dengan NIM 242545220053 dengan mata kuliah Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani. Saya dari Prodi atau Program Studi Pengelolaan Agribisnis dari kelas A. Di sini saya akan membuat video kreatif untuk presentasi dari pertemuan awal dengan Pak Walmadri hingga ke pertemuan akhir. Baiklah, pada pertemuan pertama dan materi yang pertama itu ada beberapa konsep yang dibahas. Itu ada 6 konsepnya. Yang pertama ada pengertian pertanian, yang kedua ada pengertian agribisnis, yang ketiga ada subsistem agribisnis, yang keempat ada konsep manajemen, yang kelima ada fungsi POAC, dan yang terakhir itu ada ruang lingkup manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pertanian. Pertanian itu adalah kegiatan manusia yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan atau daya serap untuk manusia yang bisa dikonsumsi. Secara umumnya itu pertanian mencangkup berbagai aktivitas dari seperti bercocok tanam, bisa dari pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua ada pengertian agribisnis. Agribisnis adalah suatu bidang atau sektor yang bekerja di berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang pertanian, ada perikanan, kehutanan, dan lain sebagainya. Secara sederhana, agribisnis ini adalah kegiatan di bidang maupun dalam sektor itu pertanian yang berorientasi ini mencangkup seluruh kegiatan di penggadaan sarana produksi pertanian hingga hasil olahannya. Yang ketiga itu ada subsistem. Subsistem di pertanian itu ada berapa ya? 4. Yang pertama subsistem hulu atau input pertanian, merupakan bagian yang menyediakan semua sarana atau prasarana yang berfungsi untuk produksi pertanian. Yang kedua ada subsistem usaha atau subsistem on farm, yaitu kegiatan ini yaitu berproses untuk kegiatan bertani ataupun beternak. Yang ketiga ada subsistem hilir atau pengelolaan hasilnya, merupakan proses mengelola hasil pertanian menjadi produk yang lebih bernilai. Contohnya itu singkong dijadikan sebagai cemilan ataupun keripik. Yang keempat ada subsistem pemasaran. Subsistem ini berfungsi untuk menjual dan menyalurkan hasil pertanian ke pasar ataupun menghasilkan itu untuk menyalurkan ke konsumen. Dan yang keempat itu ada konsep manajemen. Manajemen adalah mengatur sesuatu kegiatan ataupun mengatur semua sumber daya manusia, sumber daya alam yang tujuannya itu untuk bisa tercapai secara efisien dan efektif. Nah, yang kelima ada fungsi POAC, adalah singkatan dari 5 fungsi utama dalam manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang dimana merencanakan apa yang akan kita lakukan mulai dari dengan siapa, di mana, dan kapan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu mengatur alat, orang, dan tugas agar semua berjalan sesuai dengan rencana dan rapi. Yang ketiga ada actuating, yaitu pelaksanaan, yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tugas masing-masing. Yang keempat ada controlling atau pengawasan, di mana di bagian ini kita mengawasi apakah kegiatan itu berjalan dengan lancar ataupun tidak. Yang kelima ada evaluasi atau evaluating, yaitu menilai hasil kerja kita selama kita menjabat atau melaksanakan tugas tersebut, mencari tahu apa yang harus diperbaiki. Nah, dan materi yang keenam itu ada ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen ini ada berbagai macam. Yang pertama, sebelum ke situ saya akan menjelaskan apa sih
ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen adalah bagian-bagian penting yang harus diatur dalam suatu organisasi atau usaha agar tujuan itu bisa tercapai. Yaitu beberapa bidang utama yang termaksud dalam ruang lingkup manajemen. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, yaitu mengatur orang-orang yang bekerja seperti pembagian tugas, pelatihan, dan kesejahteraan. Yang kedua ada manajemen keuangan. Ketiga ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini mengatur proses produksi barang dan jasa yang ini supaya berjalan dengan lancar dan efisien. Yang keempat ada manajemen pemasaran, yaitu berfungsi mengatur dan bagaimana cara memasarkan ini atau menjual produk ini agar dikenal dan laku di pasar. Yang kelima ada manajemen operasional, yaitu mengatur kegiatan sehari-hari agar usaha berjalan dengan lancar. Nah, pada pertemuan kedua atau materi yang kedua itu akan membahas apa pengertian perencanaan, jenis perencanaan, tiga jangka waktu perencanaan, komponen perencanaan, pengertian analisis SWOT, dan manfaat analisis SWOT. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa depan serta langkah-langkah atau strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya nih perencanaan itu membantu organisasi atau individu agar tetap fokus, efisien, dan bersiap untuk menghadapi perubahan atau tantangan. Yang kedua ada jenis perencanaan. Yang pertama itu ada perencanaan strategi, yaitu fokus pada jangka waktu yang panjang untuk organisasi. Biasanya ini hanya 3-5 tahun ke depan ataupun lebih. Yang kedua ada perencanaan taktis. Perencanaan taktis ini diterjemahkan dari rencana strategis ke dalam rencana yang lebih spesifik atau operasional untuk bagian-bagian yang tertentu dalam organisasi. Yang ketiga ada perencanaan operasional, yaitu fokus pada aktivitas sehari-hari yang untuk berjalan sesuai dengan rencana taktis. Yang ketiga itu ada 3 jangka waktu dalam perencanaan. Biasanya itu yang pertama itu jangka waktu pendek, biasanya hanya sampai 1 tahun saja. Ini untuk berfokus pada kegiatan berminggu ataupun sehari-hari. Yang kedua itu jangka menengah, biasanya waktu yang ditempuh itu hanya sekitar 1-3 tahun saja. Ini biasanya untuk menembani atau antara strategi operasional seperti langkah pelaksanaan proyek tertentu. Yang ketiga ada jangka panjang, yaitu untuk 5 tahun ke atas ataupun lebih. Ini menyangkut arah besar organisasi yang akan dilaksanakan di masa depan. Nah, dan yang keempat itu ada komponen perencanaan. Komponen perencanaan ini ada 5 ya. Yang pertama itu tujuannya, apa yang ingin dicapai dari hasil perencanaan tersebut. Yang kedua ada sumber daya, apa saja yang dibutuhkan manusia, antara lain itu manusia ya. Yang kedua ada uang, waktu, ataupun alatnya. Yang ketiga ada strateginya, cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat ada kebijakan atau prosedurnya, yaitu aturan-aturan yang harus diikuti. Dan yang terakhir ada evaluasi atau kontrol yang menilai apakah rencana yang sudah kita rancang itu apakah sesuai dengan tujuan ataupun tidak. Nah, yang kelima itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasikan SWOT itu. Yang pertama ada S atau strength ataupun kekuatan. Strength ini bagaimana cara kita untuk mengatasi ataupun kekurangan yang ada dalam suatu usaha kita. Yang kedua ada weakness ataupun kelemahan. Kelemahan ini sesuatu yang biasanya terjadi di dalam suatu usaha ya. Bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang ini yang bisa membuat usaha kita itu menjadi lebih baik karena ada satu peluang yang harus kita raih atau harus kita lihat
dari sisi suatu bisnis tersebut. Yang keempat ada threat ataupun ancaman. Ancaman ini biasanya untuk yang kalau di dalam bisnis itu atau misalnya dari ancaman dari bahan baku ataupun dari luar. Nah, yang terakhir itu ada manfaat analisis SWOT. Menurut saya ya, manfaat analisis SWOT ini membantu pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Terus itu bisa mencari peluang untuk usaha. Setelah itu mencari celah di mana kekurangan dan kelebihannya, terus melihat kelemahan di suatu usaha dan bagaimana cara kita untuk melakukan supaya kegiatan ataupun usaha kita ini berjalan dengan lancar. Pembahasan pada materi ketiga itu ada pengertian produksi agribisnis, ruang lingkup agribisnis, dan tujuan dari pengelolaan produksi agribisnis. Yang pertama itu pengertian produksi agribisnis, di mana kegiatan ini yang berkaitan untuk menghasilkan produk ataupun jasa di sektor pertanian ataupun agroindustri, mulai dari media input, benihnya, pupuknya, alat pertaniannya, dan proses dari budidayanya tersebut. Dan yang kedua itu ada ruang lingkup produksi agribisnis. Biasanya ini agribisnis hulu. Yang pertama agribisnis hulu, yang kedua agribisnis usaha tani ataupun on-farm agribisnis, yang ketiga ada agribisnis hilir seperti yang saya jelaskan pada materi yang pertama tadi, ada jasa penunjang agribisnis. Dan yang ketiga ada tujuan pengelolaan produksi agribisnis, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas, itu untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pada agribisnis. Yang kedua ada efisiensi biaya, itu mengatur penggunaan sumber daya manusia agar biaya produksi bisa ditekan seminimal mungkin. Yang ketiga ada menjamin kualitas produk, yaitu untuk menghasilkan produk agribisnis itu sesuai dengan standar mutu pada pasar ataupun konsumen. Yang keempat ada keberlanjutan produksi, dan kelima ada meningkatkan sumber petani dan pelaku agribisnis. Ini adalah materi keempat, di mana pertemuan keempat adalah pertemuan terakhir yang akan saya jelaskan mengenai tentang pengertian pengorganisasian, struktur organisasi, dan pembagian organisasi. Yang pertama itu pengertian pengorganisasi. Pengertian dari pengorganisasi ini adalah menyusun atau mengatur sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya untuk melakukan sesuatu kegiatan dalam suatu organisasi agar tujuannya itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks manajemen ini, pengorganisasian itu mencangkup dari tugas, penentuan kerjanya bagaimana, dengan siapa, dan di mana. Tujuan ini untuk kegiatan-kegiatan itu bisa tersusun dengan rapi, tidak gampang, tidak tumpah tindih, agar tidak saling memahami ya. Jadi itu agar tersusun jadi struktur, dan setiap orang itu tahu apa yang harus dilakukannya. Yang kedua itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini adalah susunan atau kerangka hubungan kerja dari individu ke satu unit kerja dalam suatu organisasi. Terus itu struktur ini menunjukkan siapa yang melapor kepada siapa, alur komunikasi ini untuk siapa, dan pembagian tugas itu agar bisa tersusun atau terjelaskan secara rinci. Struktur organisasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada organisasi lain atau hubungan langsung dari lawan, atasan dan bawahan. Yang kedua ada struktur organisasi fungsional. Yang ketiga ada struktur organisasi lini ataupun staff. Yang kedua ada struktur organisasi matriks. Nah, yang pengertian ketiga itu ada
pembagian organisasi. Pembagian organisasi itu berdasarkan dari fungsinya. Fungsinya itu bagian mana, di mana dia bisa bagian mana dia bisa melakukan ataupun mengerjakan sesuatu tugasnya yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah itu berdasarkan dari produk, yaitu pembagian organisasi ini sesuai dengan wilayah operasional. Contohnya itu divisi apa dia, misalkan divisi bagian produksi ataupun pemasaran. Yang ketiga itu ada berdasarkan pelanggan. Berdasarkan pelanggan ini pembagiannya itu berdasarkan jenis pelanggannya. Contohnya itu pelanggan retail atau grosir ataupun pemerintahan. Nah, sekian dulu hasil dari video kreatif saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.